Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang berada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, khususnya kelas 12, semua jurusan SMK Negeri 1 Cibatu Purwakarta. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 12 untuk semester ganjil dan semester genap. Anak-anakku semua, materi bimbingan dan konseling yang akan dibahas pada kelas 12 ini berkaitan dengan bimbingan karir. Karena kalian sudah harus siap untuk terjun ke lapangan, sudah siap untuk melanjutkan dengan pilihan-pilihan karir kalian. Materi-materi yang nanti akan dibahas akan berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pekerjaan, kemudian berkaitan dengan melanjutkan atau kuliah, dan juga berkaitan dengan wirausaha atau kewirausahaan. Itu barangkali secara singkat yang akan Ibu bahas untuk kelas 12. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pandemi COVID-19. Ini yang sedang kita alami saat ini. Dunia ya, seluruhnya sedang mengalami pandemi. Bukan hanya di Purwakarta saja, bukan hanya di Indonesia saja. Akan tetapi, pastinya Allah memberikan segala sesuatunya tidak mungkin tanpa hikmah. Karena daun yang jatuh pun semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, adanya pandemi ini merupakan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima dan harus bisa kita sikapi dengan baik. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, mari kita cari hikmah atas pandemi yang sedang kita alami saat ini. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai hikmah pandemi COVID-19. Baik, apa sajakah kira-kira hikmah dari pandemi COVID-19? Ya, baik. Ini, Ibu bacakan dulu persepsinya. Sejak WHO mengumumkan bahwa wabah dari virus corona adalah sebuah pandemi, yaitu penyakit yang menyebar secara global, meliputi area geografis yang luas mendunia, maka dunia hingga ke pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat mengumumkan belajar di rumah bagi para pelajar dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, dan bekerja dari rumah untuk para pegawai dan para pekerja. Hal ini dilakukan untuk mencegah mewabahnya pandemi COVID-19. Bahkan untuk sholat berjamaah kita dibatasi untuk tidak berjamaah di masjid. Untuk yang Kristen dan juga lainnya, untuk beribadah di rumah juga. Meskipun pada saat sekarang ini beberapa tempat di beberapa daerah, mungkin di kalian juga ya, sudah mulai adanya AKB atau adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi tetap mengikuti sholat berjamaah atau tetap beribadah secara berjamaah hanya dengan melaksanakan prosedur kesehatan, begitu ya. Kalau bisa dilaksanakan dengan prosedur kesehatan yang baik, maka mudah-mudahan kita semua terjaga.
Ya, seperti apa sih itu virus corona? Nah, ini bentuknya virus corona itu kira-kira seperti ini ya. Nah, ini berbagai macam bentuk, tapi semuanya sama ya. Begitu menyeramkan sebetulnya kalau dilihat dari dekat ini, kalau dilihat melalui mikroskop, karena ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Maka kalau dilihat dengan jelas, itu seperti ini bentuknya. Betapa menyeramkan ya, banyak seperti apa nih yang keluar-keluar seperti ini, menyeramkan, dan ternyata memang sangat menyeramkan sekali. Nah, ini virus corona. Ibu hanya membahas sedikit saja mengenai virus corona ini. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi paru-paru yang berat maksudnya, hingga menuju kematian. Ya, lalu apa yang mesti kita lakukan untuk supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini? Ya, nah ini dengan melakukan cek kesehatan. Kita lihat dulu gejalanya apa, ya. Ini gejala dan penularannya seperti apa, ya. Ini dari seputar corona COVID-19 ini. Yang pertama, ini mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, ya. Jadi jangan hanya dipegang dahinya terus merasa ini hangat apa gimana, harus dicek menggunakan termometer atau termometer gun sekarang ya, yang banyak sekali digunakan. Itu termometer gun ya, termogun maksudnya. Bisa dicek apakah demam melebihi 38 derajat Celcius. Kalau iya, maka kamu harus mulai bisa menjaga jarak dengan orang lain. Begitu. Yang kemudian gejalanya adalah sesak napas yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Kemudian sakit tenggorokan, apalagi sedang musim panas kemarau begini, ini sangat mudah sekali ya terjangkit sakit tenggorokan. Sakitnya sangat sakit sekali di dalam tenggorokan itu. Kemudian juga batuk, ya, batuk-batuk itu kalau bisa batuk-batuk itu harus ditutup. Ya, bukan kalau bisa lagi, harus ditutup menggunakan tisu atau kamu menggunakan lengan. Itu prosedur yang digunakan untuk batuk. Kemudian kelelahan, gitu ya. Sangat lelah, gejalanya itu mudah lelah, misalkan ya, seperti itu. Corona menular secara umum dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata Anda sebelum mencuci tangan. Ya, nah ini, jadi usahakan kita itu harus rajin cuci tangan. Selain menggunakan masker, kita juga harus cuci tangan. Nah, karena virus mudah sekali menyerang melalui droplet itu. Ya, nah ini melalui udara. Udara ini yang dikeluarkan maksudnya adalah dropletnya melalui batuk dan bersin, ya, atau kontak pribadi seperti menyentuh atau berjabat tangan. Jadi diusahakan tidak terlalu banyak bersentuhan atau bersalaman dengan orang, begitu. Nah, apa kalau begitu hikmah dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini? Kira-kira apa hikmahnya? Ya. COVID-19 ini memberikan pembelajaran untuk umat manusia di penjuru negeri untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari bencana dan musibah. Kita kembali diajarkan
bagaimana hidup bersih, menjaga hubungan, menjaga hal-hal yang tidak penting dan mudorot. Pembelajaran yang bukan hanya di dalam kelas, tapi pembelajaran di luar kelas, memberikan arti membentuk kepribadian dan karakter. Hikmah untuk keluarga. Apa kira-kira hikmah untuk keluarga? COVID-19 juga memberikan pembelajaran selama ini. Mungkin kita tidak peduli dengan anak-anak kita, keluarga kita, maka dengan adanya wabah virus COVID-19 kita bisa berkumpul. Kita kembali peduli dengan keluarga dan saudara yang tinggal dekat dengan kita. Kita bisa belajar dari orang tua atau saudara yang biasanya bersama guru. Kita bisa menjadi guru bagi adik atau saudara kita. Kembali bersama-sama belajar dengan keluarga, orang tua, atau adik atau kakak, atau nenek, atau kakek. Kita bisa bermain dengan keluarga, beribadah dengan keluarga, kembali ke rumah untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita lebih bisa bebas lagi untuk berdoa, untuk beribadah, karena kita berada di rumah, tidak terganggu oleh orang lain, tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting, gitu. Hikmah untuk orang tua. Ketika ada orang tua mengeluh tentang pola pembelajaran jarak jauh dengan pemberian tugas dan lain-lain, maka kita bisa bermuhasabah diri. Pemberian tugas itu dimaksudkan untuk anak tetap belajar di rumah. Nah, ini juga bisa kalian sampaikan kepada orang tua kalian. Ya, anak tetap menerima pembelajaran dari gurunya di sekolah melalui online. Walaupun kita sebagai orang tua kewalahan, merasa jengkel, dan lain-lain, mungkin itu juga sedang dirasakan oleh orang tua kalian. Sekarang sudah mulai kewalahan barangkali dengan kalian, ya. Kita harus bisa bersabar dengan adanya pandemi ini. Kita bahkan diminta untuk bersabar, lebih bersabar lagi. Nah, tapi mari kita sadari, itulah yang dialami oleh Bapak, Ibu guru dan anak-anak kita di sekolah. Kalau seandainya mereka tidak mau mengerjakan tugas, memperhatikan, dan lain-lain, gurunya pasti marah dan kesal mungkin ya, gitu. Tapi demi buah hati kita, mereka mengajarkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas. Nah, itu barangkali hikmah yang bisa kalian sharingkan, kalian bagi dengan orang tua kalian, bahwa itulah yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kaliannya sendiri pun juga berusahalah menjadi murid yang baik di rumah, sehingga tidak membuat orang tua merasa kewalahan, tidak membuat orang tua merasa jengkel, dan lain-lain. Hikmah kebersamaan. Waktu 14 hari adalah waktu yang cukup untuk menata kembali pola hubungan keluarga. Jadi apabila kamu merasa kurang sehat, merasa tadi ada gejala-gejala yang tadi, silahkan kamu diam di rumah. Karena sebelumnya kita sudah pernah mengharuskan untuk 14 hari berada di rumah. Itu dimaksudkan untuk menata dan membangun kembali komunikasi dalam dan pembelajaran. Kita atur kembali hubungan kekerabatan yang mungkin terputus. Kita atur kebersamaan dalam kegiatan di rumah, ya. Kita atur jadwal, kita buat kegiatan yang seru, kita buat kegiatan yang menyenangkan di rumah. Tak ada yang susah apabila kita bersama-sama mengatur pola hidup kita. Hikmah pola hidup. Nah, karena tadi disinggung sudah mengenai pola hidup, ya. Ternyata hikmah dari COVID-19 ini, COVID-19 sudah mengatur pola hidup bersih kita. Karena Allah itu suka dengan kebersihan, ya, suka dengan gaya hidup, pola hidup yang bersih. Maka dengan COVID-19 ini kita kembali menjadi membiasakan kita untuk mengatur pola hidup bersih. Mulai mencuci tangan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker. Oh ya, jangan lupa cuci tangannya harus pakai sabun.
ya. Karena hanya sabunlah yang bisa membersihkan tangan kita dari kuman-kuman. Kalau kalian berada dari keluar dari rumah, maka ketika akan masuk ke rumah kembali, usahakan pas masuk ke rumah itu kalian langsung mandi, gitu. Mandi yang bersih. Kemudian memakai masker, ya. Nah, itu tadi supaya menjaga droplet kita ketika sedang berbicara tidak mengenai orang lain, dan droplet orang lain pun tidak mengenai kita, ya. Usahakan menggunakan masker. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita menggunakan face shield, ya, gitu. Bila tidak, ya gunakan masker. Kita biasakan itu. Kemudian kita tidak membuang sampah dan ludah sembarangan. Nah, pola hidup sehat, karena ternyata ludah juga kan membuang ludah sembarangan pun juga itu akan menimbulkan penyakit. Nah, dan kita juga bisa berolahraga dengan rajin, dengan teratur, serta berjemur ketika pagi hari. Kalau kita lihat sekarang sedang musimnya olahraga bersepeda, ya. Kita jadi senang kembali bersepeda, kemudian senang berjemur, berolahraga, apalah, jalan kaki, lari, mungkin ya, yang mudah, murah, meriah, yang penting sehat. Kita memiliki pola hidup yang sehat dengan cara seperti ini. Memang luar biasa penyebaran COVID-19 ini. Menjadi proses penyadaran kita betapa pentingnya hidup sehat dan bersih. Hikmah mentaati peraturan. Mentaati peraturan siapa? Peraturan pemerintah, ya. Supaya kita belajar di rumah, tidak main-main ke tempat ramai, tidak memasuki tempat umum, atau kalau memang memerlukan ke tempat umum itu harus bisa menjaga jarak dan menggunakan prosedur kesehatan, ya, prosedur COVID-19, yaitu diantaranya menggunakan masker, ya. Itu proses pembelajaran bagi kita umat agar selalu waspada dan senantiasa peduli dengan kehidupan kita. COVID-19 ini tidak memandang bulu bagi yang terinfeksi. Muda, tua, pejabat, rakyat, dan lain-lain bisa terkena. Memperbaiki ikhtiar penularan perlu dukungan semua orang. Perlu penyadaran semua orang untuk bertindak mematuhi aturan yang disepakati dan aturan pemerintah. Hikmah sadar diri. Jadi COVID-19 juga membuat kita menjadi sadar diri, ya. Karena COVID-19 adalah pandemi yang wajib kita perangi dengan penuh kesadaran diri. Kita perangi untuk tidak keluar rumah, ya, menahan diri sendiri dengan sadar untuk tidak bepergian sementara waktu atau mengunjungi tempat-tempat umum, ya. Gunakanlah 14 hari bersama keluarga tercinta. 14 harinya mungkin sudah terlewati. Sekarang kita harus bisa tetap menahan, ya, untuk tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, begitu. Jadi tetap berada di rumah, tetap melaksanakan kegiatan hanya dengan prosedur kesehatan yang berlaku, gitu. Bersama anak, istri, keluarga, dengan belajar bersama, makan bersama, dan lain-lain. Aktivitas kebersamaan digalang dari rumah, insya Allah COVID-19 akan hilang wabahnya dari Indonesia. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya, tentunya itu yang kita harapkan. Hikmah bagi pembelajar. Apa hikmah bagi pembelajar? Ya, karena kita adalah sebagai manusia, kita harus belajar menjadi manusia pembelajar untuk tidak saling menyalahkan, tidak membuli, tidak melakukan perundungan, belajar menjadi manusia yang bersyukur, bisa berkumpul dengan keluarga, belajar untuk bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk menjadi manusia bermanfaat untuk orang banyak, ya, bersedekah,
itu bagian dari ikhtiar agar bala bencana wabah COVID-19 ini bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita jadi belajar dengan adanya COVID-19 ini, ya. Ketika ada yang sakit, kita bantu. Meskipun kita tidak bisa menengok atau berdekatan seperti dulu lagi, tapi tetap kita bisa membantu kan? Kita lihat di TV misalkan dengan cara mengirimkan makanan yang digantungkan di pagar atau disimpan di halaman-halaman, ya. Nah, itu bisa bermanfaat pastinya ya bagi orang banyak, membantu orang lain, kemudian bersedekah, tentu ya. Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Sedekah itu harus kita biasakan supaya kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan COVID-19 ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari kita dan segera dihilangkan. Amin ya robbal alamin. Nah, ini zaman dulu ya. Kalian barangkali sekarang ya ini ya, waktu kalian mau berangkat prakrin sekolah seperti dulu tentunya ingin seperti ini ya. Lihat berkumpul bersama dengan teman-teman, tidak ada jarak ya. Ibu juga sebetulnya sangat merindukan sekali suasana seperti ini. Nah, ada di antara kalian ini begitu senangnya ya, begitu bahagianya bisa berkumpul, bisa bersama-sama, belajar bersama, sangat menyenangkan sekali. Ya, seperti inilah barangkali ya, kita kalau di sekolah belajar bersama, menuntut ilmu bersama-sama, mendengarkan nasihat guru, betapa kita rindu akhirnya pada masa-masa seperti dulu. Upacara bersama lagi di lapangan, upacara bersama-sama, menikmati suasana yang begitu begitu syahdunya, begitu tertibnya, sambil menghirup udara yang begitu segar di pagi hari, sangat kita rindukan. Berolahraga bersama teman-teman, seru sekali ya, rindu rasanya. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini lagi. Mudah-mudahan kita bisa olahraga bersama, upacara bersama, makan bersama, ya. Makan bersama lagi seperti ini rasanya sangat menyenangkan ya. Kalau sekarang mau makan bersama juga rasanya agak-agak menakutkan ya. Apalagi kalau kita bertemu ya, pasti kita tidak jauh dari selfie, berfoto bersama. Ini hal yang paling menyenangkan, seru-seruan bersama teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona ini dari muka bumi ini dan kita semua bisa terjaga, bisa terselamatkan. Insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja barangkali anak-anak ya yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berkumpul kembali bersama teman-teman di sekolah. Kita bisa bersama-sama lagi seperti dulu lagi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kesempatannya, atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.